Diomel-omelin penjual gara-gara mobilnya nggak jadi laku. DP-nya pun harus dibalikin ke konsumen. Karena setelah dicek, konsumen minta tetap balikin DP-nya. Konsumen kami tuh udah DP 5 juta rupiah ke penjual mobil. Setelah diinspeksi kan konsumen minta DP-nya tuh. DP-nya minta balik. Setelah pergulatan, setelah perdebatan, setelah ya emosi-emosi yang cukup panjang, akhirnya penjual mobil mau balikin DP-nya full 5 juta rupiah. Jadi gini ceritanya, kemarin tuh ada konsumen order, dia mau order inspeksi mobil Honda City tahun 2021, harganya 240 juta. Dia tuh cerita, dia kemarin datang ke lokasi mobilnya, dia lihat-lihat mobilnya, dia datang sama bapaknya nih. Oke, dia muter-muter, tiba-tiba bapaknya itu DP 5 juta. Jadi anaknya nih nggak tahu nih, tiba-tiba bapaknya kok udah DP duluan ke si penjualnya ini kan. Anaknya ini langsung cek riwayat servis mobil tersebut tuh. Dicek riwayat servisnya, di situ ada tulisan body repair. Jadi perbaikan body repair. Ditanyain ke penjual, katanya itu mah cuma baret-baret aja di repair bodinya gitu kan. Nah, setelah dia cerita kayak gitu, dikirimlah history servisnya itu. Riwayat servis dari bengkel resminya dikirim, cering dikirim. Nah, ini ya. Ini ada body repair, ganti frame, terus rangka-rangka bempernya juga udah diganti. Nah, ini kan artinya ada benturan di bagian depan ya, entah kencang ataupun ringan. Terus saya bilang tuh ke konsumen, Pak, ini mah nggak usah diinspek, kan ini udah ada buktinya, udah ada bukti nyata bahwa ini frame-nya diganti, bullhead-nya udah diganti. Terus kata konsumen, iya mas, sudah saya jelaskan. Tapi penjual bilangnya itu cuman baret aja gitu kan. Jadi saya butuh orang yang ahli, butuh yang ahlinya buat memvalidasi, menebalkan anggapan saya bahwa ini mobil udah di repair atau bekas nabrak. Jadi konsumen ini nggak mau ada bekas nabrak atau ada bekas repair. Apalagi harganya ya nggak beda jauh ya sama harga-harga retail, selisih goceng kayaknya. Rata-rata pasarannya 245 kalau nggak salah ya. Tiba di hari H kita datang ke lokasi mobilnya, dicek dong mobil-mobilnya, ya kelihatan ya baut-baut kap mesinnya udah pernah dibuka, kap mesinnya juga udah repairan. Bullheadnya nih sambungannya udah baut-bautnya udah bekas dibuka-buka. Ini frame itu nggak mungkin diganti kalau cuman baret doang kena pulpen atau kena kunci atau kena sabuk atau kena apa, itu nggak mungkin diganti kecuali ada benturan, karena kan itu bendanya keras. Kalau nggak benturan nggak mungkin sampai diganti. Nah, yang jual mobil nih marah-marah, nggak terima. Dia bilang ini mobil nggak bekas laka parah. Ya namanya mobil bekas, ini nabrak maklum aja. Kata konsumen, ya udah Pak, ya, ini kan udah ada buktinya nih, udah jelas. Bapak juga udah mengakui bahwa adanya tabrak maklum. Udah, sekarang saya minta uangnya balik karena saya nggak mau ada bekas tabrak, walaupun tabrak maklum. Akhirnya DP-nya balik 5 juta rupiah. Ya, dari Honda City itu setelah DP-nya balik, konsumennya order lagi, minta order, katanya ada mobil lagi tapi bukan Honda City, dia mintanya Sonet. Dia tertarik sama Kia Sonet di showroom mana ya kemarin ya, pokoknya ada di daerah Sunter kalau nggak salah ya. Akhirnya diambil mobilnya, dibawa pulang langsung. Orang yang kenal lama saya, tahu saya ngobrol itu asik aja ngobrol nih, tiba-tiba setelah inspeksi, waduh dia langsung kesel, bete, jutek ya, kayak nggak suka ya. Karena gini ya, walaupun kenal gitu kan, walaupun mobilnya juga nggak ada masalah, karena ngerasa dijelek-jelekin, nggak ada masalah mobilnya. Dan kadang konsumen itu nggak ngecek satu mobil, kadang ada 2 mobil, ada 3 mobil, dan minta perbandingan dong. Kita sebagai inspektor kan bisa ngelihat mobilnya kan, saya ngelihat mobilnya, kita milih secara objektif. Walaupun kita tahu dia kenal nih, dia kenal sama saya Sundoro, ngobrol enak-enak, setelah konsumennya minta pembanding yang lain, ternyata mobil yang lain nih lebih oke nih. Ya saya arahin ke mobil yang itu kan. Dia minta saran ya ini. Nah, ini dari eksterior ini oke, dari interior ini oke. Ini menang bagian ininya. Ini ya ini bagian ini gitu kan. Ini lebihnya bagian ini ya. Kalau dia udah minta saran kayak gitu ya kita kasih saran, kan ada 2 pembanding. Ya ini ya, yang tadinya ngobrol biasa-biasa aja ya jadi kayak gitu ya, emang sering terjadi dan ada ya. Jadi buat teman-teman ya memang gitu ya, kebanyakan kesel karena nggak jadi dibeli, bukan karena ada PR-nya. Mau PR 15 juta pun, ini ada mobil PR-nya 15 juta, itu dibeli tetap. Dibeli tetap, dan gak marah-marah orangnya kan, PR-nya kan dibacain semua tuh ya, tetap dibeli. Ya intinya kurang lebih kayak gitu. Hal wajar kalau inspektor penjual ngerasa hasilnya nggak sesuai dengan menurut penjual,
Jadi kondisi hasil inspektor nggak sesuai dengan penjual. Kadang juga kita di inspektor ketika di lapangan disuruh bagus-bagusin, inspektor ya iya aja, ketika di report PR-nya dibacain semua, terus dia kayak protes, mas kok reportnya beda gitu kan. Kan kita ngomong berdasarkan adanya bukti. Kalaupun emang kita yang salah juga, kita kan pasti datang ke sana klarifikasi apa yang salah, apa yang kiranya kurang. Nah pasti kan kita juga terbuka ya buat kayak gitu. Kalau kita salah, kita ngaku salah ke yang jual mobil. Kalau emang kita punya argumen, kita kuat ada buktinya, ya kita bilang ini argumen kita seperti ini dan nggak ada masalah ya. Tetap terbuka ya, kurang lebih seperti itu. Jadi jangan suka DP dulu. Jangan suka DP dulu. Nah kalau DP pun harus punya perjanjian gitu kan. Kau bilang aja kalau seandainya saya nggak srek sama mobilnya setelah diinspeksi, apakah DP-nya bisa balik? Dan itu kalau ada minta surat pernyataan ya. Kebanyakan ya kayak kita udah nggak srek sama mobilnya nih, ilfil di bagian tertentu, setelah dicek, Pak ini saya keliatin, kasih lihat ini nih, wah pedalnya aus gitu kan. Dia ilfil nih, mobil 28.000 pedalnya aus, service recordnya di terakhir di 20.000 contohnya kan kayak gitu-gitu. Nah dia ngerasa ilfil. Dan kalau saya saranin kalau emang mau DP ya bikin perjanjian. Seandainya nanti setelah dicek ada hal-hal yang bikin saya nggak srek, itu bisa nggak balik 100%, intinya itu ya. Ya emang mobil tuh bagusnya dicek dulu baru kita ambil keputusan mau di DP, mau dilanjut atau enggak ya. Dicek itu bukan harus pakai jasa inspeksi, bisa dicek sendiri, temen, kenalan, saudara, jasa inspeksi atau mekanik atau lainnya yang ngerti mobil ya. Jadi banyak lah, banyak, intinya dicek ya. Kita dicek, bisa dicek secara mandiri, kita bisa lihat looknya dulu. Oke ya, kurang lebih seperti itu ceritanya. Habis diomelin sama penjual mobil gara-gara setelah diinspeksi konsumen minta DP-nya balik 5 juta. Akhirnya penjual mobil balikin uangnya 5 juta rupiah gara-gara hal tabrak malum ya. Jadi ya intinya konsumen nggak mau bekas nabrak, intinya itu ya, nggak mau ada bekas repairan apalagi dirangka walaupun tabrak maklum. Walaupun menurut penjual, wah ini kan nggak berat tabrakannya, cuma tabrak ringan aja, cuman tabrak maklum lah ini. Nah menurut penjual kayak gitu. Nah perut pembeli ya saya nggak mau walaupun cuma tabrak maklum. Dan ini bapak udah mengakui kan bahwa mobilnya memang ada bekas tabrak walaupun tabrak maklum. Ya udah sekarang saya minta DP-nya balik. Ya udah akhirnya DP-nya balik ya. Ya konsekuensi dimarah-marahin penjual itu udah resiko lah sebagai kita tim auditor ya. Auditor karena kan hasil inspeksi itu memang sedikit banyak mempengaruhi orang itu mau beli atau enggak. Walaupun kadang juga satu orang tuh order bisa 3 mobil langsung, 5 mobil langsung. Itu hal yang biasa, nanti orangnya biasanya minta pembanding atau habis cek ini terus minta pembanding cek itu. Itu hal yang biasa di kita ya, kita nerima konsumen itu hal yang biasa. Konsumen itu kalau order lebih dari 1, dan ya hal yang biasa juga kalau mau penjual mobil ngerasa gara-gara kita nggak jadi dibeli. Itu hal yang biasa terjadi di lapangan ya. Kita mau gimana, ketika konsumen minta saran mau mobil yang ini apa yang ini ya udah pasti kita kasih saran yang menurut kita lebih baik di antara keduanya. Walaupun itu nanti tetap kita serahkan, kalau beli mobil ini plusnya bagian ini, kalau ini minusnya bagian ini, plusnya bagian ini ya. Semuanya nanti tetap kita kasih arahan seperti itu. Konsumen yang tetap bakal benar-benar menentukan. Hak vetonya kan ada di yang punya uang. Oke, jangan lupa kalau beli mobil bekas wajib dicek dulu. Oke, semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Salam inspeksi.